Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baiklah anak soleh sekalian, sekarang kita masuk di pembelajaran tarbiyah, tepatnya di bagian taharah. Nah, anak soleh sekalian bisa melihat pada tayangan, kita bahas dulu apa isi tentang taharah tersebut. Nah, taharah ini menurut bahasa artinya adalah bersuci. Nah, jikalau kita tinjau dari segi istilah, artinya dia adalah membersihkan diri dari pakaian dan tempat, ya, dari najis dan hadas. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah yang merupakan surah kedua, ayat ke-222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya, nah ini mengenai taharah ya. Nah, jadi anak soleh sekalian ya, bisa mengetahui baik dari segi bahasa maupun istilah ya. Nah, berikutnya anak soleh sekalian ya, kita masuk di poin B-nya, yakni mengenai najis ya. Nah, seperti apa najis tersebut? Nah, kita lihat pengertiannya ya. Nah, dia adalah merupakan kotoran yang melekat pada badan dan benda yang wajib disucikan. Nah, jikalau kita lihat dari macam-macam najis ya, ada namanya najis mukhaffafah atau sering kita sebut najis ringan. Kemudian ada najis mutawassithah atau najis sedang, dan ada najis mughalladah atau najis berat. Nah, kita lihat dan kita bisa jelaskan satu persatu ya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Nah, najis ini merupakan air kencing anak-anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan tidak makan apa-apa selain dari susu ibunya ya. Jadi anak kecil yang belum berusia 2 tahun ya, yang harus digarisbawahi adalah 2 tahun, kemudian dia adalah laki-laki dan tidak makan apa-apa selain dari susu ibunya. Ya, anak soleh sekalian, bagaimana cara untuk membersihkan atau menghilangkan najis tersebut? Nah, cara mensucikannya itu cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Ya, cukup saja dipercikkan ya, dan tidak perlu untuk dicuci atau digosok dengan keras ya pada bagian yang terkena najis tersebut. Jadi cukup hanya dipercikkan ya pada tempat yang terkena najis ya, dari najis yang dikeluarkan oleh anak laki-laki tersebut yang belum makan apa-apa selain dari susu ibunya. Nah, anak soleh sekalian, berikut kita akan melihat ya contoh najis mutawassithah. Nah, contoh dari najis mutawassithah ini itu ada beberapa jenis ya. Nah, yang pertama kita bisa lihat ada darah, kemudian nanah, kemudian kotoran ya, kotoran manusia yang dimaksud di sini. Kemudian ada muntah ya, kemudian arak dengan bangkai. Oke, kita lihat satu persatu ya. Nah, anak soleh sekalian yang harus kita garis bawahi ya, darah ya memang pada dasarnya najis, tetapi jikalau jumlahnya sedikit maka insyaallah hal ini masih termaafkan ya. Sama juga dengan nanah ya. Nah, nanah jikalau jumlahnya sedikit ya masih termaafkan ya. Nah, tetapi kalau untuk yang ketiga ini, poin ketiga, kotoran manusia ya, mau sedikit atau banyak tetap dikatakan sebagai najis ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah muntah ya. Muntah jikalau jumlahnya banyak maka dikategorikan sebagai sesuatu hal yang najis, tetapi jikalau jumlahnya sedikit ya maka dikategorikan dia masih termaafkan ya. Nah, cara mensucikannya itu harus dicuci sampai bersih hingga hilang warna, rasa dan baunya ya, hingga hilang rasa dan baunya. Jadi anak soleh sekalian, hal ini sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala.
ya. Nah, jadi anak soleh sekalian, ya. Nah, jangan melihat karena ada darah, nah ya, atau muntah, ya, sampai mengatakan ini sudah najis, padahal ya yang harus kita garis bawahi adalah jikalau jumlahnya banyak, ya. Nah, berikutnya anak soleh sekalian, ya, contoh najis mughallaza, ya. Nah, ini adalah dari babi, ya. Nah, babi dia adalah najis yang mughallaza atau najis yang sangat berat, ya, sama dengan anjing, ya. Nah, untuk dari kalangan ulama itu sepakat bahwa ada yang mengatakan yang air liurnya saja najis, yang lainnya tidak, ya, untuk anjing, ya. Akan tetapi ya kita sebagai bentuk kehati-hatian adalah menghindar dari hewan tersebut, ya. Cara mensucikannya itu harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan debu atau tanah yang suci, ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah dengan menggunakan tanah atau debu yang suci, kemudian setelahnya itu dicuci sebanyak 7 kali, ya. Nah, ini anak soleh sekalian, ya, mengenai pembagian baik itu dari pengertian tahara maupun pembagian najis, ya. Sekira cukup apa yang dapat kami sampaikan, ya, di kesempatan kali ini. Semoga Ananda bisa memahami, ya, dari materi yang kami sampaikan di kesempatan kali ini, ya. Kami ucapkan syukron, jazakumullah khairan atas segala perhatiannya, wa barakallahu fikum, dan selamat beraktivitas dan dijaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.